Terima kasih Anda masih di Dokter House Indonesia. Ya, di segmen ini kita akan membahas salah satu penyakit yang cukup lekat di masyarakat kita dan biasanya erat dengan usia. Asam urat. Wah, saya yakin Anda yang di rumah juga sangat familiar saat saya mengatakan asam urat. Sama dengan penonton saya. Siapa yang pernah kena asam urat? Ayo. Cuma ibu doang nih asam urat nih. Yang lain gak mau ngaku. Pak, emang gak ada yang asam urat? Oke, Bu Sundari, sejak kapan kena asam urat? Mungkin 3 tahun yang lalu. Sekarang masih terasa? Masih. Kapan Jadi itu? memang sepertinya genetik ya, Dok. Jadi dari Oh, almarhum Ibu Sundari Bapak. sudah diagnosa sendiri. Iya, kebetulan di rumah sakit kerjanya. Oke, dari rumah sakit mana, Bu? Rumah sakit Marinir Cilandak. Oh, tepuk tangan dong dari rumah sakit Marinir Cilandak. Ya, bicara masalah asam urat, ada satu hal yang cukup identik adalah makanan yang enak-enak kata masyarakat kita. Dan ini berkaitan dengan makanan yang mengandung purin. Kira-kira zat yang mengandung purin itu makanannya ada di mana aja ya? Kita gabung dengan Dokter Daniel. Apa kabar Dokter Daniel? Luar biasa, dokter ya. Terima kasih. Ya, seiring pertambahan usia. Ya, tapi memang tadi dok, yang makanan tadi mengandung purin, seafood, daging-daging, lalu jeroan. Nah itu yang harus dihindari, begitu. Masalah kandungan purin pada beberapa seafood, daging, tapi ini oke lah. Mungkin sebagian besar masyarakat kita ini masih bisa ditahan. Terkadang ada beberapa sumber makanan yang mereka kurang tahu dan ini sebenarnya adalah hampir tiap hari dimakan. Kacang-kacangan ya, biasanya jenis kacangan ya. Betul, jenis kacang-kacangan tertentu atau melinjo. Ya. Melinjo. Meskipun memang kadar purin ini berbeda-beda. Oke. Tapi kalau kita lihat dok, ada orang yang jika makan makanan tersebut langsung wah asam uratnya kambuh, terjadi bengkak, merah, nyeri. Bahkan pada malam hari, oh tiba-tiba kok jadi sakit sekali sampai malam-malam harus datang ke dokter atau ke emergensi. Ada juga orang yang notabene mungkin ya dia mengelola kehidupannya, mengelola lifestyle-nya, olahraga, metabolisme dan lain sebagainya, juga rajin mengkonsumsi nutrisi yang baik begitu setiap hari sehingga pada saat dia makan makanan yang sama kok tidak terjadi serangan tersebut. Oke, mungkin lebih jelas lagi mengenai penderita asam urat nih kita ada demo kaki nih. Kaki siapa tadi baru dicetak tadi saya foto kaki Bu Eva, terus saya cetak seperti ini. Bu Eva saya pinjam ya. Iya. Oke, ini ada kaki. Kaki yang di sini ada benjolan menggambarkan pada saat terjadi serangan akut asam urat. Oke. Di mana kadar asam urat dalam darah itu terlalu tinggi dan terjadi akhirnya kristal asam urat yang tertimbun pada sendi kita. Biasanya pada sendi ibu jari jempol biasanya. Oke. Nah ini gambarannya kaki dok dan ini adalah pembengkakannya. Nah ini kan pembentukan kristal tadi ya? Iya. Jadi karena asam uratnya tinggi terus, terjadi inflamasi, peradangan, merah, bengkak, nyeri, tidak bisa bergerak sendinya dan ini sangat-sangat menderita pasti. Lalu satu lagi sering kambuh dok. Jadi misalkan pada saat kita terjadi serangan ini terus akhirnya berobat, diberikan obat-obatan yang dapat meredakan peradangan, diberikan obat anti radang yang sifatnya mengurangi peradangan. Tapi jangan lupa kadang-kadang Harus ke dokter dok ya. Iya, penyebab utamanya apa dulu? Misalnya obesitas, Betul. ya turunkan berat Iya. badan. Makanan. Akar permasalahannya ya dok. Iya, makanan dia diatasi apa yang masuk ke dalam mulut ya. Karena apa? Jika tidak diatasi ini dapat menyebabkan kekambuhan. Jadi yang penting adalah pencegahan harian berikutnya dong ya, bukan di saat serangan itu terjadi. Nah, di sini saya punya sesuatu solusi yaitu penggunaan zat alami yang terdapat di dalam kulit buah manggis. Oke. Tentunya orang Indonesia sudah sangat familiar dengan kulit buah manggis, tapi seringkali dibuang. Karena apa? Dianggap tidak bermanfaat. Padahal penelitian di negara-negara maju seperti di Amerika, di Ohio State University bahkan di Amerika tahun 2013, itu menemukan suatu senyawa aktif di dalam kulit dari buah manggis ini yang dapat membantu meredakan peradangan. Sehingga penderitaan berkurang. Lalu yang kedua, ternyata ada juga peneliti dari Indonesia yang meneliti asam urat ini dalam kaitannya dengan peningkatan kadar asam urat di dalam darah kita. Ternyata kok ada suatu senyawa yang disebut alpha mangostin yang dapat menghambat santin oksidase. Ternyata di dalam juga memiliki potensi untuk mengendalikan kadar asam urat. Nah, kita kembali ke peragaan ini. Oke, iya. Kita memiliki kaki yang membengkak, meradang. Ini adalah pada episode akut. Apabila pada episode akut kita minum obat yang justru menurunkan asam urat tadi, itu malah terjadi suatu penumpukan kristal di sendi-sendi. Nah, yang harus kita lakukan pada saat akut, pada saat terjadi pembengkakan adalah mengurangi dulu peradangannya. Baru nanti 2 minggu kemudian
kita dapat menurunkan kadar asam urat tadi dalam darah. Ya, berarti istilahnya anti peradangan dulu yang Betul, anti dikasih peradangan. terapi ya. Nah, seperti yang terdapat di dalam kulit buah manggis Oke. tadi. Saya peragakan langsung, Mhm. ya. Bagaimana kerja dari kulit buah manggis tadi Ya, yang mengandung berarti istilahnya anti peradangan dulu yang betul, anti dikasih peradangan. terapi ya. Nah, seperti yang terdapat di dalam kulit buah manggis Oke. tadi. Saya peragakan langsung, Mhm. ya. Bagaimana kerja dari kulit buah manggis tadi Ya, yang mengandung berkurang ya. betul. Jadi peradangan itu kan membengkak. Nah, pembengkakan diharapkan berkurang, mereda. Pada saat pembengkakan karena asam urat tadi di dalam sendi itu diredakan, maka rasa nyeri pasti berkurang. Oke. Rasa nyeri berkurang, rasa kaku berkurang, sendi bisa digerakkan kembali. Mulai Ya, terjadi perubahan ya. Iya, Baik. secara perlahan dia akan membantu. Memang biasanya diberikan terapi oleh dokter. Rasa kaku berkurang, sendi bisa digerakkan kembali. Mulai Ya, terjadi perubahan ya. Iya, Baik. secara perlahan dia akan membantu. Memang biasanya diberikan terapi oleh dokter ya. Tetapi apabila ada suatu zat alami di dalam kita sehari-hari ya, makanan kita, atau bisa kita konsumsi bersamaan mendampingi obat-obatan yang dapat membantu, yang lebih alami, tentunya kita juga dapat mengkonsumsi itu untuk membantu mengurangi terjadinya peradangan. Begitu. Baik, terima kasih Dokter Daniel informasinya ya. Pada dasarnya salah satu paket lengkap jika Anda ingin menangani yang namanya penyakit asam urat. Mulailah rubah pola makan segala satu yang Anda konsumtif, lalu mulailah olahraga yang disesuaikan dengan kemampuan dari fisik Anda saat ini. Dan jangan lupa patuhi instruksi dokter, terutama yang berkaitan dengan obat-obatan. Setelah ini masih banyak informasi menarik di Dokter Ras Indonesia. Sesaat lagi kami akan kembali.